sini saya akan menjelaskan tentang definisi ekonomi publik. Kata ekonomi publik bersumber dari dua kata, yaitu ekonomi dan publik. Ekonomi bermakna kegiatan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan untuk mensejahterakan rakyat. Sedangkan publik berarti sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kepentingan atau hajat untuk orang banyak. Ekonomi publik atau yang lebih dikenal ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi halayak ramai, publik, masyarakat, pemerintah atau negara, seperti kebijakan subsidi, pajak, regulasi, deregulasi, nasionalisasi, privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pendapatan negara dalam ekonomi Islam. Kebijakan ekonomi publik memang sangat diperlukan oleh pemerintah. Ekonomi publik sendiri membahas bagaimana pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara atau APBN. Apabila APBN negara tidak dikelola dengan baik atau tidak dikelola dengan orang yang ahlinya, maka akan hancurlah seperti sabda Rasulullah SAW. Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hadis riwayat Bukhari dari masa lalu. Adapun pendapatan negara dalam ekonomi Islam sebagai berikut. 1. Ghanimah. Anfal. Ghanimah merupakan harta rampasan perang yang didapatkan dari tawanan perang yang kalah dalam peperangan, seperti unta perang, kuda perang, senjata perang, bekal, dan barang dalam perang dan lain sebagainya sebagai tanda berakhirnya peperangan. Ketentuan pembagian ghanimah sebagai pendapat negara pun telah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 41. Yang kedua yaitu far'i adalah harta pajak didapatkan oleh pemerintah negara Islam dari orang-orang kafir zimmi yang bertempat tinggal di dalam pemerintah Islam. Kebalikan ghanimah yaitu far'i didapatkan dengan tanpa paksaan peperangan atau dalam perdamaian atau setelah peperangan, yang mana harta-harta far'i menjadi pemasukan negara Islam. Ketiga itu jizyah. Jizyah adalah pajak yang didapatkan dari orang-orang kafir zimmi yang tinggal di negara Islam. Jizyah sendiri menjadi pendapat negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang keempat yaitu kharaj. Kharaj sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja yahruju yang berarti keluar. Yang di sini diartikan adalah pajak tanah yang dikenakan bagi kaum kafir zimmi yang tinggal di wilayah Islam atau pemerintah Islam. Yang diberikan kepada pemerintah Islam, dana yang terkumpul dari pendapatan kharaj juga merupakan sebagai pendapatan negara yang mana akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk kafir, miskin, dan janda. Yang kelima yaitu nawaib. Nawaib adalah infak pajak untuk orang yang kaya muslim yang memiliki kelebihan harta di suatu negara guna diinfakkan untuk negara dalam rangka menutupi keuangan negara yang sedang defisit atau kosong selama masa darurat, contoh yang pernah terjadi pada perang Tabuk. Wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqafa yaqifu yang berarti berhenti. Artinya wakaf adalah harta yang diberikan dari orang Islam yang memiliki kelebihan harta yang sifatnya tahan lama jatiyah kepada orang nazir pengelola wakaf baik individu maupun kolektif. Ketujuh yaitu zakat. Zakat adalah satu rukun Islam yang 5 dan berada di urutan ketiga dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Para ulama keseluruhan sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh orang Islam yang telah memenuhi syarat pengeluaran zakat seperti nisab dan haul dengan niat untuk mensucikan harta. Infak diambil dari bahasa Arab yaitu nafkah yang fikih yang berarti menafkahkan. Infak berarti mengeluarkan harta atau materi dari orang Islam yang digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan sebagai pendekatan diri kepada Allah. Dan infak juga merupakan salah satu pendapatan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kesembilan yaitu sedekah. Sedekah adalah ibadah dan pengeluaran harta materi dan non-materi dari orang Islam yang digunakan untuk orang-orang membutuhkan sebagai pendekatan diri kepada Allah. Dan sedekah juga merupakan salah satu pendekatan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Ke-10 yaitu usyur. 1/10 dalam pendapatan ahli fikih. Usyur dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama zakat pertanian dan perkebunan yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mana lahan pertanian atau perkebunan dialiri dengan air hujan. Kedua 1/10 yang didapat dan barang-barang kafir yang melewati batas wilayah suatu negara Islam dengan membawa barang-barang dagangannya. Yang ketiga yaitu tujuan pengeluaran negara atau pembelanjaan publik. Adapun tujuan pengeluaran negara atau pembelanjaan publik dalam ekonomi Islam sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar seperti orang kafir, orang miskin, janda, dan sebagainya. Merupakan tujuan utama dalam mendistribusikan pendapatan negara. Pada dasarnya negara tidak ada jika tidak ada masyarakat, sehingga kewajiban negara lah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di suatu negara.
pertahanan. Pertahanan juga merupakan salah satu kewajiban negara dalam mempertahankan kedaulatan negara. Sebab jika pertahanan negara lemah maka akan mudah dan gampang dikuasai oleh negara lain sehingga menjadi negara tersebut dijajah atau dikudeta oleh pihak asing yang ingin merebut kekuasaan. Ketiga yaitu pelayanan administrasi. Perluasan wilayah Islam untuk menjadikan pelayanan administrasi harus dengan sistem sistematis dan transparan. Karena itu negara juga membutuhkan imbalan atau upah bagi orang yang bekerja atau dipekerjakan. Jika pemerintah baik sebagai hakim, buruh, pelayan sipil, pegawai, gubernur dan sebagainya. Yang keempat yaitu keamanan sosial. Jaminan keamanan sosial juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Namanya juga pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi jaminan keamanan sosial ini. Keamanan sosial ini dapat berupa dana pensiun bagi orang-orang yang jauh usia, bantuan untuk janda, anak dan mereka, dan orang-orang cacat, orang-orang lemah sudah lanjut usia. Pendidikan. Tujuan lain dari pengeluaran atau belanja negara Islam adalah untuk pendidikan. Negara memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkatan pendidikan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kecerdasan kemampuan sehingga dapat bersaing di era globalisasi. 6. Pembangunan sarana dan prasarana. Tujuan pengeluaran dan belanja negara yang lain membangun sarana prasarana seperti jalan, jembatan, saluran air, proyek-proyek bangunan dan sebagainya. Kesimpulannya yaitu dari pembahasan di atas, penelitian dan mengambil kesimpulan bahwa ekonomi publik dalam perspektif ekonomi Islam terdiri dari beberapa sumber pendapatan dan sumber pengeluaran negara. Adapun sumber pendapatan negara dalam Islam adalah ghanimah, faiz, jizyah, kharaj, khumus, nawaib, zakat, infak, sedekah dan usyur. Wakaf. Adapun tujuan pengeluaran publik belanja negara dalam ekonomi Islam, yang pertama itu pemenuhan kebutuhan, pertahanan, pelayanan administrasi, keamanan sosial,